Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Diawali Suwo yang memilih Sakura, lalu Suge, dan yang lain pun akhirnya ikut-ikutan untuk memilih Sakura menjadi ketua kelas mereka. Sakura berusaha menolak dan menyarankan agar memilih Sugishita saja. Tapi menurut Suwo, Sugishita bukanlah orang yang tertarik dengan jabatan seperti itu. Meski mengaku nggak paham dengan konsep ketua kelas dan bukan merupakan warga asli situ, tapi mayoritas murid lain pun udah mengakui kehebatan Sakura dan setuju jika dia menjadi ketua kelasnya. Suwo pun menawarkan diri untuk menjadi wakilnya jika Sakura benar-benar mau menjadi ketua kelas. Sakura sendiri mulai merenung dan memikirkan tujuannya yang ingin menggapai puncak demi mendapat pengakuan dari orang-orang. Namun, berkat ucapan Umemiya kemarin, dia menyadari jika kesalahan seperti Choji mungkin aja bisa terjadi. Kaji yang udah lelah menunggu dengan nada lantang memarahi mereka semua yang menurutnya terlalu buang-buang waktu. Dia pun segera menunjuk Sakura karena baginya gak ada tuntutan untuk bekerja dengan sempurna. Dan karena dialah murid yang udah ditunjuk oleh yang lain juga, Sakura pun protes pada Enomoto yang nyatanya dia malah salah sasaran karena faktanya Kajilah ketua Tamon kelas 2. Belum sempat mengiyakan, Enomoto juga memutuskan jika Sakura lah ketuanya karena dia udah dapat restu dari Kaji juga. Untungnya Suwo dan teman-teman satu kelasnya berjanji akan menyupport penuh kinerja Sakura, jadi nggak ada yang perlu dia khawatirkan. Agar lebih memudahkan komunikasi, Nirai mempunyai ide brilian, yaitu membuat grup obrolan. Melihat bagaimana potensialnya orang-orang di kelas ini, Enomoto meminta agar Sakura memimpin mereka dengan santai dan benar. Tapi Sakura masih belum paham apa tupoksi mereka, sehingga membuatnya bingung harus berbuat apa. Enomoto pun ngasih satu jawaban jika patroli kota merupakan salah satu tugasnya. Dia meminta Sakura dan wakilnya untuk ikut berpatroli hari ini. Tahu gimana track record Kaji, Nirai mengingatkan agar Sakura lebih santai aja. Gak berselang lama, seorang nenek ngasih info jika Lisa, kesayangannya, hilang dari rumah. Kaji pun sempat memarahi karena ini bukan kejadian pertama kali. Lalu, setelah membeberkan ciri-cirinya, Kaji memintanya untuk segera pulang saja. Dia lantas meminta Kusumi untuk segera menyebar pesan pada anggota. Nirai dan Sakura pun sempat salah paham dengan info yang diterima. Begitu juga Suwo yang dengan cepat segera mengirimkan pesan di grup obrolan. Tapi tiba-tiba, nyatanya kucing gemoy inilah yang dicari. Dengan cepat pula Sakura menunjukkan keahlian gilanya hingga yang terjadi. Melihat hal itu, Enomoto meminta pada anggota untuk segera membantu Kaji dan memanggil neneknya Lisa. Akhirnya Lisa bisa kembali, sang nenek pun gak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya. Meski harus pilek, Kaji memberinya pesan agar Lisa lebih diperhatikan dan dirawat layaknya anak sendiri. Teringat pesan Umi tentang betapa pentingnya peran sahabat di dalam karirnya, Sakura segera menghampiri Kaji dan menanyakan apa tujuannya. Kaji pun menjawab jika ini bukanlah keinginannya, melainkan permintaan teman-temannya. Hal yang sama dengan Sakura, tapi ketika melihat kinerja Kaji barusan, Sakura pun menyimpulkan jika Kaji nggak layak untuk menjadi ketua. Dia pun menjelaskan jika dia nggak pandai mengumpulkan massa layaknya Enomoto ataupun bisa berkomunikasi dengan baik seperti Kusumi. Jadi untuk memenuhi harapan mereka, dia akan melakukan apapun yang dia bisa. Tentu aja perkataan Makdek dari Kaji itu pun membuat Sakura langsung introspeksi diri. Lalu kedatangan Nirai dan Suwo yang membawakan makanan membuatnya kaget. Nirai seperti biasa, dia selalu memuji perbuatan Sakura. Dengan penuh rasa malu, Sakura mencoba menanyakan alasan mereka memilihnya jadi ketua.
俺たちのことも頼ってくださいね。 Lanjut ke kedai Kotoha. さくら、何？ Mata panda dan tubuh lemah menandakan sesuatu yang gak baik terjadi pada Sakura. Untungnya Kotoha adalah tipe cewek yang peka. Dengan tepat, dia menebak apa yang dialami Sakura dan malah ikut mendukungnya. Sakura pun menceritakan keluh kesahnya pada Kotoha. Hanya dengan sekejap, Kotoha tahu apa problem yang dialami. Sebagai langkah pertama, dia meminta Sakura untuk memanggil nama orang-orang di sekitarnya. Karena itu adalah pembuktian jika Sakura benar-benar melihat mereka. Dengan segera, Kotoha mengajaknya latihan dulu. Tapi... Hura hura. Oh, nigeta. Kotoha berasumsi jika Sakura memang masih belum bisa menjalin komunikasi dengan yang lain. Ganbare, Sakura. Di sekolahan, Sakura benar-benar melakukan apa yang disarankan Kotoha. Dia pun meminta Nirei untuk memandunya menghafalkan nama teman-teman. Hal itu pun dipuji rekan satu gengnya yang langsung usil padanya. Tapi, ada satu orang yang terlihat terluka yang mengganjal perasaan mereka. Gak berselang lama, pengumuman yang meminta semua ketua dan wakilnya untuk berkumpul di atap segera dipenuhi Sakura. Di atap, semua ketua dari kelas lain nyatanya udah siap siaga. Dia menanyakan apa yang akan dilakukan. Enomoto menjelaskan, ini hanya sekedar silaturahmi antar pengurus kelas masing-masing. Belum sempat hafal nama teman sekelas, Sakura udah ngedrop duluan jika harus ditambah menghafal nama teman-teman pengurus satu sekolah ini. Tapi untungnya, Nirei punya ingatan kuat dan mampu menghafal nama mereka semua. 喧嘩では皆さんの役に立てないですし、学校全員の顔と名前が分かってるってだけです。てっぺんまで案内すると決めたので。Nire-kunすごいな。 Sementara Suo, dia akan menjadikan keahliannya dalam bernegosiasi dan meyakinkan orang-orang untuk jadi negosiator Sakura. お互い得意なことやっていこう。まあ、その辺は任すわ、ニレ。そう。よかった。名前覚えててくれて。覚えてるわ。 Gak berselang lama, Ume datang bersama beberapa orang yang nyatanya adalah para Raja Bofurin beserta semua asistennya. あの人たちは酋長ではないです。風林高校四天王と。 Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.